Jadi kata kuncinya akad itu adanya pertalian, perjanjian, adanya ikatan dua orang atau lebih, dan di situ dibuktikan dengan adanya proses ijab dan kabul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku pecinta kajian fikih muamalah, kita bahas teori akad ya. Sebelumnya kita membahas tentang teori harta, teori hak, teori kepemilikan, dan puncaknya dalam fikih mau itu adalah teori akad ya. Akad itu artinya dalam bahasa kita ikatan, perjanjian, pertalian ya. Kalau dalam hukum perdata, akad itu disebut dengan perjanjian gitu ya. Nah, akad itu sangat vital, sangat penting dalam kajian hukum muamalah karena akad itu lahir ketika ada dua orang atau lebih untuk bertransaksi ya. Dan akad inilah yang menentukan apakah transaksi kita itu sah, tidak, atau transaksi kita itu halal atau tidak. Ya, akad itu sangat penting dalam muamalah kita. Nah, akad definisinya, misalkan ada yang memberikan definisi irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masru'in yasbutu asaruhu fi mahali. Jadi yang sebut akad itu artinya irtibat, pertalian antara ijab ya. Ijab itu artinya pernyataan melakukan ikatan, biqabulin dengan pernyataan penerimaan ikatan. Jadi ada ketemunya antara ijab dan qabul berdasarkan kehendak syariat, berdasarkan tuntutan syariat, sehingga berpengaruh kepada objek yang dijadikan objek perikatan. Jadi kata kuncinya akad itu adanya pertalian, perjanjian, adanya ikatan dua orang atau lebih, dan di situ dibuktikan dengan adanya proses ijab dan qabul sehingga berdampak kepada objek akad itu sendiri. Kalau Profesor Hasbi Asidiki memberikan definisi irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yasbutu taradi. Akad artinya perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Atau ada yang lebih simpel lagi, akad itu artinya rabdu azza'id tasarruf bil ijab wal qabul syar'an. Ikatan atas bagian-bagian tasarruf orang yang mengelola ya menurut syara dengan cara serah terima ya. Jadi akad itu terjadi tentunya adanya dua pihak atau lebih yang di situ ada ijab dan qabul, sehingga dengan ijab dan qabul ini objek akad ini akan berdampak kepada hukumnya. Apakah nanti akadnya motivasinya adalah bisnis, tijarah, atau motivasinya adalah mudayanah, utang piutang, atau nanti tujuannya adalah tabaruk, sosial atau kebaikan. Nah, akad itu ada rukunnya ya. Setidaknya ada 3 rukun. Yang pertama al-aqid, para pihak. Yang kedua ada ma'qud alaih, objek perikatan, objek akadnya, dan yang ketiga adalah ijab dan qabul atau sigotul aqdi. Ada juga ulama yang menambahkan mau itu al-aqdi, tujuan akadnya apa. Nah, ini konsep jumhur ya. Jadi konsep jumhur itu setiap akad, perjanjian, perikatan harus terpenuhi para pihak, objeknya, dan harus ada ijab qabul. Ijab qabul ini bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bahkan bisa dengan isyarat, bisa dengan hal, ya, bisa dengan at-ta'ati atau al-mu'attah, serah terima tanpa ada ucapan. Nah, itu semua oleh para ulama fikih disilahkan, ya. Ketika kita bertransaksi jarak jauh, cukup dengan tulisan silahkan. Atau ada kebiasaan masyarakat transaksinya nggak ada ucapan, tapi dengan perbuatan saja. Nah, itu kalau tidak membahayakan
dan dikenal secara uruf, nah itu nggak apa-apa. Ya. Itu jadi konsep akad seperti itu, ada rukunnya. Sementara dari mazhab Hanafi simpel ya, rukun akad itu cuma satu, jenis akad apapun cuma satu kok. Ya apa? Ijab dan kabul. Ya. Jadi itu fikih Hanafi sangat menyederhanakan bahwa akad itu rukunnya cuma satu, ijab dan kabul. Sementara konsep jumhur selain ijab kabul ya harus ada para pihak. Dan ketika ada rukun di situ ada syarat. Syarat pelakunya, syarat ijab kabulnya kan harus jelas, harus bertalian gitu ya. Terus syarat objek juga syarat pelaku. Ya. Dan nanti akad ini akan berkembang kepada jenis-jenis perjanjian itu. Ya. Kalau akad jual beli berarti ada para pihak penjual pembeli, ada barang yang dijual, ada barang ada harga, lalu ada ijab kabul. Kalau akad mudorobah juga nanti ada pelakunya antara mudorib, ada sohibul mal, ya. Ada objeknya, rasul malnya, ada ijab dan kabulnya. Jadi nanti akad ini akan menjadi standar dalam setiap kehidupan pertalian muamalah kita. Lalu para ulama fikih muamalah mengklasifikasikan jenis-jenis akad. Ya. Ada akad dari sisi syaratnya, ada yang akad sahih, ada akad batal. Akad yang sahih atau akad yang sah tentunya adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat. Ya. Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kalau jual beli ya tadi ada penjual pembeli, lalu syaratnya juga cakap hukum orang-orangnya, barangnya halal gitu ya, bisa diserah terimakan, khobat gitu ya. Terus ijab kabulnya juga bisa jelas diterima oleh kedua belah pihak. Nah, akad sahih ini nanti lagi ada akad nafid sempurna untuk dilaksanakan, ada akad mauquf. Akad yang dilakukan seseorang yang cakap berita hukum tapi tidak memiliki kuasa. Ya. Lalu akad sahih ini tentu lawannya adalah akad yang tidak sahih, akad yang batal. Ya. Di kalangan mazhab Hanafi, akad yang tidak sahih itu ada dua. Ada yang disebut dengan akad batil, ada akad fasid. Kalau batil itu akad yang tidak terpenuhi rukunnya. Kalau fasid itu akad yang terpenuhi rukunnya tetapi syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna. Misalkan jual beli rumah, rumahnya itu nggak jelas ukurannya, speknya, akadnya itu fasid. Ya. Kalau di kalangan jumhur, baik mau fasid, mau batil, ya batal, maka itu tetap tidak sah. Kalau mazhab Hanafi, kalau rukunnya terpenuhi berarti itu sah. Cuman dia fasid, rusak, gitu, tidak sempurna. Kalau jumhur, ketika sebuah akad itu rukunnya tidak terpenuhi, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, ya tetap saja disebut akad yang tidak sahih. Lalu akad juga dari sejenisnya ada al-uqud al-musamma, ada uqud ghair al-musamma. Ada akad yang memang sudah punya nama, artinya sudah ditentukan oleh syariat, ada di zaman Nabi. Akad jual beli itu ada zaman Nabi. Akad jual beli inden, salam itu ada. Istisna, apalagi mudharabah tentu itu ada. Musyarakah ada, mujaroah ada, ijarah ada. Nah yang kedua ada al-uqud ghair al-musamma. Akad-akad yang penamaannya oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka, tergantung wilayah, kondisi, dan tempat. Ya, ini akad-akad baru ya. Akad ghair musamma itu akad-akad yang ada di masyarakat. Contoh arisan, tanggung renteng, asuransi. Itu kan transaksi yang memang nggak ada dalam nas. Itu hasil produk kebudayaan manusia modern. Ini namanya akad ghair al-musamma. Nanti tugas fikih muamalah terhadap akad-akad baru ini, nanti ada takyif fikih, pemodelan fikih. Ya, jadi misalkan kita naruh uang di bank itu akadnya apa? Bisa akadnya wadi'ah, bisa akadnya mudharabah. Tergantung nanti jenis dan peruntukannya. Makanya dalam akad itu ada maudhu juga, makosidnya, tujuan akad ini apa? Biar bisa menetapkan takyif fikihnya. Nah, kapan akad itu berakhir? Para ulama fikih sudah menuliskan akad berakhir apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
ada mu'aqqad, dibatasi waktu. Akad dibatalkan oleh para pihak yang berakad, ya, apabila sifatnya tidak mengikat. Dalam akad juga sifatnya mengikat, gitu ya. Lalu ketika para pihak meninggal dunia. Nah, terakhir perlu juga dijelaskan di dalam dunia fikih muamalah al-maliyah keuangan itu ada disebut dengan wa'ad, janji. Jadi sebelum adanya akad, adanya wa'ad, janji. Misalkan seseorang berjanji mau beli ini ternyata nggak jadi. Nah, posisi wa'ad ini apakah mulzim, mengikat atau tidak? Di sini para ulama ada dua pandangan bahwa akad itu mengikat. Ada juga tidak, akad itu cuma wa'ad, janji. Tapi secara moral wa'ad itu adalah mengikat. Apalagi di lembaga keuangan, di bisnis hari ini modern, wa'ad itu bisa jadi harus mengikat. Karena kalau tidak dipenuhi itu akan merugikan pihak yang lain, ya. Dan ada wa'ad, ada akad. Ada juga kata tasyaruf. Nah, tasyaruf itu lebih umum sebenarnya. Jadi akad, wa'ad itu bagian dari tasyaruf. Tasyaruf itu artinya tindakan seorang mukallaf terhadap sikap dia, terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap hal yang di wilayah kekuasaannya, itu tasyaruf. Ya, di tasyaruf itu setiap tindakan mukallaf yang secara umum. Tapi kalau akad tadi dia lebih spesifik, di mana terjadi pertemuan, irtibat, pertalian antara ijab dan qabul sehingga berdampak kepada objek yang akan menjadi akad itu. Itu mungkin teman-teman tentang teori akad, dan nanti akad akan kita kaji. Ada akad tijaroh atau al-muawadot, ada akad syirkah, ada akad utang piutang, mudayanat, ada akad tabaru dan akad mustajadat, akad-akad baru kontemporer yang itu hasil rekayasa para ulama untuk menerapkan akad dalam produk-produk lembaga keuangan syariah. Itu saja sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.